Sudah cukup jelas. Kalau di Sumatera, bagaimana menurut Anda, Pak? Bencana yang merenggut ini kan sudah hampir 1.000 nyawa di Sumatera ini berujung pada pembentukan panitia kerja atau panja alih fungsi lahan. Nah, mungkin Pak Dadang bisa Ah, jelaskan. dalam rapat kerja yang dilakukan di Komisi 4 ini terkuak itu berbagai permasalahan kenapa sampai terjadi seperti ini. Ya, di samping memang kondisi alam seperti ekstrim, cuaca ekstrim, tapi juga tadi ada alih fungsi Ya, lahan. Lahannya mestinya tertutup jadi terbuka. Ini ada pembalakan, ada pelanggaran dari konsesi. Mereka yang diizinkan resmi oleh pemerintah, pemberian izin terhadap pertambangan, ternyata pembukaan lahannya mestinya misalkan hanya itu ada disinyalir ada pelanggaran dari luasan yang dikuasai. Izin misalkan hanya 500 hektar, tapi hutan yang rusaknya bisa sampai 1.000 hektar. baik, Terus ada pembalakan kayu. Nah, ini dilakukan oleh oknum, oleh mafia. Nah, baik, ini Komisi 4 dalam rapatnya berkesimpulan harus ada panja alih fungsi lahan. baik. Nah, selain dugaan alih fungsi Jadi di lahan, Pak mana-mana. Dadang, ada juga dugaan tambang ilegal. Dan di satu sisi anggaran BNPB yang dipangkas ekstrim di tahun ini dan tahun depan. Saya ingin dengar tanggapan Anda mengenai hal ini. Kenapa kemudian anggaran preventif dan penanggulangan ini harus turun jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, ini ada yang beralasan karena anggaran untuk mitigasi bencana dikurangi, jadi pantauan terhadap pertambangan liar, pembalakan liar itu tidak terpantau secara preventif. Namun sebetulnya itu tidak jadi alasan kalau semuanya punya care di daerah terhadap kondisi sebelum terjadi bencana. Jadi ini mitigasi bencana itu harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh para aktivis. Semuanya harus ikut tanggung jawab untuk mitigasi bencana sebelum saat sebelum saat terjadi sesudah itu harus dilakukan. Jadi diperlukan anggaran. Baik, Namun pengalaman saya kalau memang anggaran itu diperkecil itu kayaknya mesti dicari jalan lain supaya tetap pemulihan kembali pasca bencana itu berjalan dengan baik. oke, baik. Di masa seperti ini sejauh mana menurut Anda urgensi penetapan bencana nasional, Pak, dengan adanya keadaan ini? Ya sesungguhnya ini saya juga berpikir ini gimana nih penetapan status bencana nasional. Ini masih debatable. Sehingga ya ini masih anggaran daerah tentu tidak akan kuat. BNPB maupun BTT yang dimiliki oleh 3 provinsi ini nggak bakalan kuat untuk menangani bencana yang dahsyat ini. Ini diperlukan turun tangan secara kuat dari nasional maupun negara tetangga. Negara tetangga biasanya ikut campur untuk membantu. Nah, ini saya kira harus segera dilakukan status penanganan bencana itu seperti apa, status bencana nasional. Nah, ini perlu saya kira untuk segera ditetapkan untuk penanganan dengan korban yang sekian banyak, dengan infrastruktur rusak yang sekian parah. Ini tentu daerah provinsi tidak akan mampu menangani secara sendiri. Harus diperlukan kerjasama yang kuat antara lembaga dari berbagai. Sekarang juga memang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh berbagai kementerian. Namun maksud saya juga bagaimana ini posisi status bencananya. Baik, Mudah-mudahan ini segera strategi dari Grand Design-nya harus segera tersiapkan untuk penanganan. baik. Tidak mengandalkan saja langsung ke powernya presiden. Baik, Pak Dadang, dan kita juga ketahui bahwa puncak musim hujan masih belum terlalui. Nah, jadi bagaimana Komisi 4 Ya. bisa berperan dalam mengantisipasi dampak bencana yang mungkin ada ke depan dengan adanya musim hujan yang ada?
Ya, tadi solusi ke Komisi 4, di samping individu-individunya juga ada hal yang persiapan jadi eh, panja yang terkait dengan alih fungsi lahan. Karena disinyalir ini hal yang terutama banyaknya beralih fungsi lahan. Ini terkait dengan kondisi tata ruang yang ada maupun tadi alih fungsi lahan, sehingga ini panja alih fungsi lahan persiapan sedang digodok untuk ditetapkan, untuk diatur struktur orangnya. Nah, salah satunya itu. Namun demikian secara individu, teman-teman dari Komisi 4 sudah terus proaktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama nanti masa reses pasti temanya itu adalah mitigasi bencana Baik. dalam tadi menghadapi suasana kondisi ekstrim.